Kalian semua mungkin sering mendengar sebuah istilah mengenai adanya 7 lapisan langit. Konsep langit yang memiliki 7 lapisan adalah sebuah gagasan yang ditemukan dalam beberapa tradisi dan agama saja, namun dalam sudut pandang ilmiah tidak pernah dijelaskan. Dalam konsep 7 lapisan langit yang berkembang, setiap lapisan langit dikatakan memiliki makna dan kegunaan spiritual dan metafisik tertentu. Namun, jika kita mulai berbicara dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, 7 lapisan langit bisa diartikan dengan beberapa lapisan tertentu yang ada di alam semesta ini. Seperti halnya lapisan utama di atmosfer bumi yang terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi unik. Lapisan atmosfer bumi yang pertama adalah troposfer, yang merupakan lapisan paling dekat dengan permukaan bumi dan tempat di mana semua cuaca terjadi. Ketinggiannya bervariasi dari sekitar 8 km di kutub hingga 20 km di khatulistiwa. Kemudian, ada lapisan stratosfer yang terletak di atas troposfer dan berkisar dari sekitar 12-50 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini juga adalah tempat di mana lapisan ozon yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Selanjutnya, ada lapisan mesosfer yang berada mulai dari sekitar 50 hingga 85 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang merupakan tempat di mana sebagian besar meteor mengalami pemanasan dan abrasi saat memasuki atmosfer kita. Selanjutnya ada termosfer yang merupakan lapisan dengan suhu sangat panas dan dapat mencapai temperatur hingga 1500 derajat Celcius. Dan terakhir ada eksosfer yang merupakan lapisan terluar dari atmosfer bumi, di mana atmosfer bumi beralih menjadi ruang hampa. Lapisan ini dimulai sekitar 600 km di atas permukaan bumi dan bisa mencapai jarak sejauh hingga 10.000 km. Dengan mengetahui lapisan pada atmosfer bumi, jika kita mengartikan itu sebagai lapisan langit yang dimaksud pada awal tadi, tentu akan bertentangan, sebab dari sudut pandang ilmiah, bumi memiliki 5, bukan 7 lapisan atmosfer. Kemudian kalau kita bahas lebih jauh lagi, ilmu pengetahuan modern mengenai alam semesta ini menunjukkan bahwa alam semesta memiliki struktur yang sangat besar dan kompleks dengan berbagai lapisan ataupun skala, mulai dari planet kita sendiri hingga galaksi yang sangat-sangat jauh. Lapisan utama alam semesta dari skala terkecil hingga terbesar, seperti mulai dari planet kita sendiri, kemudian sistem bintang yang merupakan kelompok planet yang mengorbit bintang, seperti halnya sistem tata surya kita ini. Lalu, ada formasi galaksi yang merupakan sistem bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat bersama oleh gravitasi. Selanjutnya ada gugus galaksi yang merupakan kelompok galaksi terikat bersama oleh gravitasi. Setelah itu, ada super gugus galaksi yang berisi kumpulan besar dari banyak gugus galaksi, seperti galaksi kita ini yang berada di super gugus Laniakea. Dan terakhir adalah alam semesta yang teramati, atau semua bagian alam semesta yang dapat kita lihat dari bumi ini. Dan di luar itu semua, masih belum ada apapun untuk dijelaskan karena batasan pengamatan saat ini mengenai alam semesta yang terus berkembang. Dengan begitu, alam semesta ini memang seakan-akan tidak terbatas atau setidaknya tidak ada batas tertentu untuk mengatakan kalau memang alam semesta ini memiliki batas. Ilmu pengetahuan saat ini belum dapat menentukan apakah ada batas nyata untuk alam semesta. Teori seperti inflasi kosmik yang merupakan bagian dari model Big Bang standar menunjukkan bahwa alam semesta mungkin datar dan tak terbatas dalam ukurannya. Dalam hal ini, alam semesta teramati seperti yang saya bahas tadi bisa dibilang merupakan lapisan terjauh yang kita ketahui bukan karena ada batas fisik setelah itu, tetapi karena cahaya dari objek yang lebih jauh belum sempat mencapai kita sejak peristiwa Big Bang.
Pertanyaan apakah alam semesta terbatas atau tidak adalah salah satu pertanyaan terbesar dalam kosmologi dan saat ini masih menjadi topik penelitian yang aktif. Dan untuk menjelaskan itu semua, sebenarnya ada beberapa teori tentang ini. Teori yang pertama adalah alam semesta yang tak terbatas. Jika alam semesta adalah datar, seperti yang diprediksi oleh model inflasi kosmik dan didukung oleh banyak pengamatan, maka mungkin tidak ada batas untuk alam semesta ini. Dalam skenario ini, jika kita terus bergerak dalam garis lurus, maka kita tidak akan pernah mencapai akhir dari alam semesta. Teori kedua adalah alam semesta terbatas tetapi tidak berujung. Dalam model ini, alam semesta mungkin memiliki bentuk yang mirip dengan permukaan bola. Jadi, seperti halnya seorang penjelajah yang berjalan di permukaan bumi, seseorang yang bergerak lurus melalui alam semesta pada akhirnya akan kembali ke titik awal mereka meskipun tidak ada batas atau tepi dalam arti yang tradisional. Selanjutnya, ada teori multiverse atau alam semesta yang beragam. Dalam teori ini, adalah konsep bahwa alam semesta kita mungkin hanya satu dari banyak alam semesta yang ada dalam multiverse. Dalam skenario ini, setiap alam semesta mungkin memiliki batas, tetapi tidak pada keseluruhan multiverse. Terdengar mungkin seperti fiksi ilmiah, namun beberapa teori yang saya sebutkan tadi didukung oleh matematika dan fisika teoretis karena saat ini kita belum memiliki teknologi untuk mengobservasi atau menguji langsung apakah alam semesta terbatas ataupun tidak. Jadi sampai semuanya terbukti, pertanyaan mengenai apakah alam semesta memiliki batas ataupun tidak tetap akan menjadi salah satu misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan saat ini. Nah, kembali pada topik awal tadi, konsep 7 lapisan langit merupakan konsep metafisik atau spiritual, bukan konsep fisik atau ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang astronomi dan geofisika, memandang langit atau ruang angkasa sebagai kontinum yang tak terbatas, bukan terbagi dalam lapisan tertentu. Konsep adanya 7 lapisan langit tidak digunakan dalam ilmu pengetahuan modern karena ilmu pengetahuan berusaha untuk menggambarkan dunia fisik sebagaimana adanya berdasarkan pengamatan, percobaan, dan bukti empiris. 7 lapisan langit adalah konsep yang tidak dapat diamati atau diukur secara fisik, sehingga tidak termasuk dalam kerangka kerja ilmiah. Namun semua itu tidak berarti bahwa konsep 7 lapisan langit tidak memiliki nilai atau makna. Dalam konteks religius atau spiritual, konsep ini bisa sangat penting dan bermakna karena semua ini hanyalah cara berbeda untuk memahami serta menjelaskan mengenai alam semesta yang sangat luas ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.